Dalam sebuah negara yang berdaulat, tentu dalam tujuan kemakmuran rakyatnya, negara memiliki ideologi yang diyakini sebagai sebuah jembatan emas menuju keadilan dan kesejahteraan rakyat. Tentunya ideologi yang merupakan seperangkat pandangan ekonomi, sosial, politik suatu negara berbeda dengan lainnya. Bahkan perbedaan ideologi itu mengakibatkan pertikaian dan peperangan yang membunuh banyak orang. Karena itu mari kita lihat perbedaan antara paham demokrasi ala kapitalisme dan demokrasi ala sosialisme. Yang pertama adalah demokrasi ala kapitalisme. Demokrasi kapitalisme didefinisikan dengan sistem ekonomi kapitalis di mana tidak adanya kepemilikan kolektif, individu memiliki kebebasan menguasai tanah dan properti sebesar-besarnya, tidak ada intervensi dari pemerintah pada pasar, dan dalam pengembangan ekonomi dipercayakan pada mekanisme pasar bebas. Adapun metode produksi bertujuan untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya dengan biaya produksi sekecil-kecilnya, meminimalisir biaya produksi dicapai dengan cara menekan upah pekerja. Sedangkan paham ini, sistem politiknya adalah demokrasi. Pada sistem pemerintahan demokrasi ala kapitalisme ini, demokrasi parlementarianisme merosot pada saat itu pula kekuasaan berubah menjadi otoriter. Pada demokrasi ala kapitalisme, partai-partai politik merosot dan birokrasi terbatas hanya pada wilayah pemilihan saja, di mana tidak mungkin bagi mereka untuk turut membentuk dan mewakili serta melaksanakan kehendak bersama dalam persoalan-persoalan yang mendasar. Karena pengambilan kebijakan utama dijalankan oleh komite-komite ahli yang rahasia, dan di parlemen perdebatan hanya seremonial yang tidak efektif. Sehingga Dewan Hasil Pemilu, partai politik, lembaga-lembaga pemerintahan daerah, organisasi buruh tidak berdaya dalam mempengaruhi kebijakan pusat. Itu dikarenakan elit pemimpin lembaga eksekutif dengan swasta mempunyai hubungan yang sangat erat. Mereka juga berasal dari latar belakang sosial pendidikan yang sama, bersama-sama membentuk oligarki ekonomi. Pada sistem ekonomi paham demokrasi kapitalisme, kekuatan ekonomi berkumpul pada tangan beberapa orang. Dengan proses pengambilan kebijakan dilakukan oleh oligarki dalam menjalankan kekuasaannya ditopang oleh kelompok-kelompok utama dalam dunia ekonomi. Dan itu mengakibatkan proses terkonsentrasinya kekuatan ekonomi, teknik dan finansial pada kelompok kapitalisme, sehingga di dalam pengambilan keputusan bagi masyarakat juga dilakukan oleh sejumlah kecil para kapitalisme, sehingga disesuaikan dengan logika mereka. Dan negara ikut serta menopang kelancaran aktivitas fungsi swasta lewat pemberian subsidi dan insentif-insentif dalam bentuk kontrak-kontrak negara, baik kontrak sipil maupun militer, pemberian pinjaman berbunga rendah dengan mengutamakan perusahaan-perusahaan swasta. Dan untuk memfasilitasi aktivitas perusahaan-perusahaan swasta atau kapitalis, pemerintah menggunakan dana masyarakat dengan dalih menciptakan iklim yang baik untuk investasi. Dalam kehidupan sosial, demokrasi di dunia kapitalis bukannya semakin meningkat seiring dengan meningkatnya produksi dan standar kehidupan, namun malah kosong dari hakikatnya. Terdapat sejumlah ahli teori kapitalisme yang sepaham dengan pandangan Sir Martin Lipset bahwa mungkin memang demokrasi ala kapitalisme itu adalah jalan yang terbaik. Mereka memandang bahwa partisipasi massa dan pengelola masyarakat secara sosial merupakan sesuatu yang sebaiknya tidak ada. Pemerintahan dan teknokrasi yang sentralistik dan birokratik lebih disukai. Hal itu sama dengan demokrasi otoritarian ala Amerika yang dimana datang dengan kerangka konfrontasi visi kemakmuran, kemajuan serta demokrasi, bukannya melawan bentuk-bentuk kemiskinan dan kediktatoran lama, malah hanya memperpanjang jurang ketimpangan. Yang kedua adalah demokrasi ala sosialisme. Sosialisme demokrasi adalah filosofi politik yang menganjurkan demokrasi yang dilaksanakan bersamaan dengan kepemilikan sosial langsung dengan alat produksi, dengan penekanan pada manajemen mandiri dan manajemen demokratis institusi ekonomi dalam suatu pasar atau suatu bentuk ekonomi sosialis yang terdesentralisasi. Sosialis demokratik menganut bahwa kapitalisme secara inheren tidak sesuai dengan apa yang mereka percaya sebagai nilai-nilai demokrasi, seperti kebebasan, kesetaraan, solidaritas. Mereka percaya juga bahwa cita-cita tersebut hanya dapat dicapai melalui relasi masyarakat sosialis. Sosialisme demokratik dapat mendukung politik revolusioner maupun reformis sebagai sarana untuk membangun sosialisme.
Dalam istilah sosialisme demokratik, kata sifat demokratik digunakan untuk membedakan sosialisme demokratik dengan sosialisme yang terilhami Marxisme-Leninisme yang dipandang banyak orang dalam praktiknya sebagai tidak demokratis atau otoriter. Sosialis demokratik menentang sistem politik Stalinis dan perencana ekonomi tipe Soviet, menolak bentuk pemerintahan yang dianggap otoriter dan ekonomi komando yang sangat tersentralisasi seperti di Uni Soviet dan negara Marxis-Leninis lainnya pada abad itu. Sosialisme demokratik dibedakan dengan konsep demokrasi sosial abad ke-20 atas dasar bahwa sosialis demokrat lebih berkompeten pada transformasi ekonomi dari kapitalisme menuju sosialisme dengan menggunakan sarana pemerintahan, sedangkan demokrasi sosial modern menentang penghapusan total kapitalisme dan sebaliknya mendukung reformasi progresif dari kapitalisme. Berbeda dengan demokrat sosial modern, kaum sosialis demokrat percaya bahwa reformasi yang bertujuan mengatasi kesenjangan sosial dan intervensi negara yang ditujukan untuk menekan kontradiksi ekonomi kapitalisme hanya membuat kapitalisme muncul di lain tempat dengan kedok yang berbeda. Sosialis demokrat percaya bahwa permasalahan sistemik kapitalisme hanya dapat diselesaikan dengan mengganti sistem ekonomi kapitalisme dengan sosialisme, yaitu dengan mengganti kepemilikan pribadi dengan kepemilikan kolektif atas alat produksi dan memperluas demokrasi ke ranah ekonomi. Sosialisme demokratik didefinisi dengan memiliki ekonomi sosialis di mana alat produksi termasuk kekayaan dimiliki atau dikendalikan secara sosial dan kolektif bersama dengan sistem pemerintahan yang secara politik demokratis. Partisipasi aktif penduduk secara keseluruhan dan pekerja secara khusus dalam pengelolaan ekonomi merupakan ciri sosialisme demokratik atau demokrasi ala sosialisme.